Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sedang membahas mengenai benar dan salah. Benar dan salah dari sisi ideologi tentunya ya. Nah, di sini ideologi yang kita pakai adalah ideologi Islam. Ya. Jadi di sini ada salah dan benar, benar dan salah. Hanya ada yang benar, ada yang salah. Di sini perlu kita definisikan dulu bahwa benar itu tidak sama dengan salah. Jadi kalau misalnya benar itu tidak sama dengan salah. Jadi berbeda yang benar dan yang salah. Jadi benar itu sudah pasti dan yang salah itu sudah pasti. Nah, di sini perlu dipahami bahwa yang benar itu cuma satu atau sedikit. Yang salah itu ada banyak. Nah, ini poin yang kedua. Yang benar itu cuma satu atau sedikit, kemudian yang salah itu ada banyak. Nah, di sini. Jadi apa sih kriteria benar atau salah? Tentunya di sini ada aturan. Aturan. Jadi aturan inilah yang mempengaruhi istilah benar dan salah. Menurut apa? Menurut aturan. Aturannya yang mana? Nah, aturan di sini yang kita pakai adalah ideologi Islam. Berdasarkan ideologi. Ya, silakan bagi yang beragama lain silakan menggunakan ideologinya masing-masing dan berhak mengklaim bahwa ideologinya adalah yang paling benar. Tapi nggak boleh memaksakan kehendak gitu. Di sini saya menggunakan ini gitu, aturan. Jadi boleh kita mengklaim agama kita benar dan kita tidak berhak memaksa. Gitu. La ikraha fiddin. Nah, di Islam tidak ada paksaan dalam agama. Tapi begitu dia masuk Islam, ya di Islam itu ada aturan. Jadi ada kriteria benar, ada kriteria salah. Kenapa kok kemudian itu ada salah, ada benar? Nah, salah dan benar ini kemudian sangat berhubungan dengan pahala. Kalau benar dia dapat pahala. Kalau salah dia dapat dosa. Iya, akibatnya apa? Pahala, pahala, pahala nih. Kalau misalnya kita hitung nih, kalau misalnya mau dihitung, oh ini pahala, oh ini udah gitu berbuat baik lagi, dapat pahala lagi, berbuat baik lagi, pahala lagi, terus setiap hari melakukan amal baik, amal soleh, amal soleh itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesia beramal baik. Dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Menurut apa? Menurut siapa? Menurut aturan. Aturannya dari mana? Nah, aturan itu kalau di Islam Allah yang buat aturan gitu loh. Nah, Allah yang buat aturan. Jadi aturan itu dibuat oleh Allah untuk manusia. Ini anas, anas itu artinya manusia. Nah, anas. Nah, jadi aturan itu dari Allah. Sedangkan kalau di ideologi lain sebagian besar itu aturan dari manusia sendiri, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oh, itu kalau orang yang bikin aturan itu bisa bisa berubah-ubah, tapi kalau Allah yang bikin aturannya tetap. Jadi perlu bisa dipahami. Nah, kita kalau misalnya mau pindah nih aturan, nah kita aturan. Oke, ini dipindah ke tengah. Nggak bisa ternyata, nggak bisa pas, ya bisa. Nah, di sini aja. Ya, jadi karena adanya aturan itu ada konsekuensi benar atau salah. Ini konsekuensi. Benar atau salah itu sumbernya dari sini, dari aturan gitu loh. Bisa paham, Mas? Jadi dari benar salah itu dari aturan. Aturannya dari mana? Dari Allah. Aturan dari Allah. Terus gimana nyampe nya? Melalui malaikat. Nah, di sini ada malaikat. Nah, di sini. Nah, ini ada malaikat di tengah-tengah sini nih. Nah, malaikat. Kemudian dari malaikat itu malaikat, malaikat. Mulai dari malaikat itu kemudian
diturunkan ke manusia. Siapa manusianya itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh, ini kalau misalnya ada diperjelas lagi di sini. Ini Nabi. Jadi di sini ada Nabi dulu di sini. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad. Ini. Nah, kemudian dari Nabi Muhammad itu disebarkan lagi ke seluruh manusia. Seluruh manusia. Nah, ini disebarkan ke seluruh manusia. Dari Nabi Muhammad disebarkan ke seluruh manusia. Jadi benar salah itu ada batasannya, gitu, ada batas di sini. Jadi yang hitam ini tetap harus ada batasan. Batasan. Nah, karena manusia itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Nabi Muhammad itu udah pasti benar. Kenapa? Karena langsung dibimbing oleh Allah. Jadi kalau salah tuh langsung turun ayat. Ya, ini jelas kan? Oh, itu. Ini panahnya ke sini, ke manusia. Dari Nabi Muhammad itu ke manusia. Bersihkan dulu panah-panahnya. Bersihkan biar rapi. Ya, jadi kayak gini. Ini panah. Jadi di situ ada malaikat di sini. Malaikat. Ini malaikat. Kemudian dari Nabi Muhammad ke manusia. Nah, ini makanya ada aturan di sini. Aturan. Jadi nggak asal-asal. Di sini ada aturan. Aturan. Apa namanya? Hukum. Hukum. Ada aturan, ada hukum. Nah, ini aturan hukum ini yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan itu salah atau itu benar. Kalau benar, dia dapat pahala. Nah, kalau benar dapat pahala, nah, pahala. Tapi kalau salah, dapat dosa. Ini setiap waktu, setiap detik dihitung. Itu dilihat dari CCTV malaikat. Iya, malaikat itu. Khusus Rocky Bun Atid di sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan. Catat terus. Nanti ini akan dibalas di akhirat. Anda akan dibuka tuh. Dibuka catatannya manusia itu. Mas Aki punya catatan, Nabi punya catatan. Dibuka semua catatannya manusia. Ya, kayak gitu. Ini ada aturan di sini. Jadi ada aturan, nggak boleh asal-asal. Aturan itu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari siapa? Dari malaikat yang menyampaikan. Malaikat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan atau hukum ini di Islam itu ada namanya Al-Qur'an. Bersihkan dulu. Nah, ini ke manusia. Ya, jadi ada dari Nabi Muhammad, nah kemudian masuk ke manusia. Jadi kayak gini menentukan benar salah. Jadi kita harus tahu aturannya yang mana, hukumnya yang mana yang dipakai. Hukum buatannya manusia di sini, manusia dengan manusia. Nih. Ya, manusia dengan manusia. Yang jelas tulisannya.
Diperbagus lagi. Nah, ini. Perlu ya belajar bahasa Arab tuh perlu. Karena bahasanya surga. Satu bahasanya surga, dua bahasanya Allah, tiga bahasanya Nabi Muhammad. Lah, sekarang pakai bahasa Arab semua. Kenapa? Karena Allah yang pilih, bukan karena itu ego memilih bahasa Arab. Karena Allah yang pilih. Nah, karena agak apa istilahnya? Hampir mustahil membuat satu satu pemalsuan di Al-Qur'an. Kenapa? Karena pakai bahasa Arab. Jadi kalau pakai bahasa-bahasa yang lain di dunia itu gampang dipalsukan. Jadi itu kenapa Allah sampaikan inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Az-zikra itu Al-Qur'an, pengingat. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaga, kami yang menjaga kata Allah. Nah, ini makanya nih perlu ada garis di sini, garis di garis. Ya kan? Mau banyak salah atau mau banyak dosa nih. Banyak salah atau banyak banyak benar. Kalau banyak benar itu dapat pahala. Kalau banyak pahala, ini balasannya surga. Surga. Balasannya surga, banyak pahala. Tapi sebaliknya, kalau misalnya banyak dosa yang diperbanyak nih, banyak salah, kemudian banyak dosa, ini nggak diperbaiki, masuknya neraka. Nah, di sini neraka tuh. Nih, apa aja itu amalan-amalan surga, apa saja amalan-amalan neraka. Oh, itu bisa dibahas itu nanti. Nah, ini dari pembahasan sebelumnya. Jadi jam dulu. Ya, ada sabar, ada berani, itu masuk bagian dari amalan surga. Fokus, sukses, berani, anteng, sabar, bersyukur, itu amalan surga semua. Tapi kalau misalnya takut, ragu-ragu, nggak mau praktek, nah itu amalan neraka semua. Kenapa? Karena berdosa, udah tahu nggak praktek. Ini benar. Jadi yang benar itu cuma satu, sedikit, dan itu tertulis aturannya dari Allah dan Nabi Muhammad. Dari Allah. Maksudnya Nabi Muhammad itu mendapatkan dari Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Jadi gitu Mas. Nanti Mas. Jadi mau masuk surga apa neraka ini? Surga. Oke. Masuk surga. Alhamdulillah. Jadi kalau mau masuk surga, perbanyak pahala, perbanyak amal kebaikan yang benar. Yang benarnya diperbanyak. Aku udah benar belum ya? Udah benar belum ya? Dengan cara membaca, baca. Kenapa? Di sini ada batasan. Allah dan Nabi Muhammad itu memberikan satu batasan. Nah, batasan. Nih, biar jelas lagi pakai warna apa ini? Warna hitam. Nah, nih batas. Nggak boleh tembus. Batas antara apa? Batas antara yang benar itu sudah jelas, yang salah itu jelas. Kalau ragu-ragu, ya dijauhi. Siapa yang menjauhi yang ragu-ragu ini, balasannya surga. Loh, dapat pahala lagi. Belajar dapat pahala, praktek dapat pahala, bersabar dapat pahala. Loh, nyatet itu dapat pahala. Kayak gini itu nyatet gitu. Ya, ini proses belajar, ini proses belajar. Jadi kalau mau masuk surga itu ya belajar. Tapi kalau orang tuh langsung orientasinya, pokoknya surga, belum tentu mau belajar, belum tentu. Seharusnya memang orang yang mau belajar udah pasti surga balasannya. Kenapa? Karena dia belajar. Tapi kalau orang yang hanya mau surga tok, belum tentu dia mau belajar. Nanti Mas. Makanya perlu banyak belajar. Tuh. Ya, jika teman-teman yang melihat video ini semoga bisa bermanfaat, juga semoga jadi jalan hidayah, karena Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah, waktu itu di kondisi Nabi Muhammad dan kondisi Nabi Muhammad terusir, Nabi Adam terusir maksudnya, itu Allah berfirman, siapa yang berpegang kepada hidayah? Loh, gak fokus. Fokus dapat dosa apa pahala? Ya, ayo.
Beristighfar, astagfirullahaladzim. Ayo itu yang anteng lagi. Tuh, fokus dapat pahala. Ya, kembali lagi. Kalau misalnya waktu itu Nabi Adam diusir, kemudian apa? Allah berfirman, siapa yang pegang kepada hidayahku, siapa yang pegang kepada hidayahku. Nih, kulnah bitu minha jami'a, keluarlah kamu semua dari surga. Nah, terus Allah bilang, siapa yang berpegang kepada hidayahku? Fala khaufun alaihim. Hidayah tuh ya ini, aturannya hukum gitu loh, ya petunjuk hidayah. Apa itu? Ya Al-Qur'an, hadis. Hadis itu bukan dari Nabi Muhammad ya, tapi dari Allah melalui Nabi Muhammad. Siapa yang pegang petunjuk ini fala khaufun, dia tidak akan pernah takut dan dia tidak akan pernah bersedih. Ini garis bawah. Tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena ada janji Allah di situ. Nah, Mas. Tuh ada janji Allah. Janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Janji Allah bagi orang yang mau bersusah payah. Janji Allah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Tuh, sabar duduk yang antang. Janji Allah bagi orang yang tenang. Loh, orang yang belajar ada janji apa? Pahala yang besar. Kalau udah dapat pahala yang besar berarti dapat surga. Nanti kita bisa bahas tentang surga ini. Tuh, dapat surga ini, goalnya adalah surga. Tapi kita harus belajar. Ini goalnya di sini nih. Makanya kita terus belajar. Kata kuncinya di sini adalah belajar. Belajar. Belajar apa? Belajar dengan jelas. Yang perintahnya itu adalah Iqra. Artinya bacalah. Jadi di sini ya, jadi jelas antara yang benar dan yang salah. Udah jelas. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Aturannya mana? Al-Quran dan hadis. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Manusia yang mana? Bagi yang percaya aja. Yang nggak percaya, ya berarti dia. Allah bilang dia berdosa, salah. Itu kembali lagi karena menurut ideologi atau agama Islam. Bahwa yang tidak mengikuti Allah ya salah gitu. Dan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau di Islam ya meyakini ya pemahaman seperti ini yang paling benar gitu. Yang benar satu, ya ini yang paling benar, yang lainnya salah gitu. Jadi kita tidak memaksa seperti itu. Begitu juga di agama lain. Jadi di agama lain ya boleh aja kan menyalahkan Islam, kan itu urusan mereka. Mereka membenar-benarkan agamanya sendiri, urusan mereka. Jadi kita tidak memaksa. Tapi begitu masuk Islam, nah ini sudah ada aturan di dalamnya. Ya semoga bermanfaat. Nah, kita tutup dulu dengan istighfar bersama supaya Allah benar-benar kasih hidayah, kasih manfaat, kasih keberkahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya semoga video ini sampai di tangan orang yang tepat, jadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Sekian, terima kasih. Semoga bisa istiqomah untuk memperlihat apa istilahnya belajar bersama, terutama di dalam hal yang benar dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.